nih sebagai podcaster di episode kita kali ini. Nah teman-teman, kita udah kedatangan nih tamu-tamu narasumber yang kece-kece. Boleh nih Kak buat perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Ratu dari 2A Analis Kimia. Halo semuanya, aku Cindy dari 2C Teknik Kimia. Nah, udah perkenalan nih Teh Cindy sama Teh Ratu. Sebelumnya kita mau tahu nih kesibukan sama kabar teteh-teteh semua kayak gimana? Gimana ya? Kalau kesibukan sendiri itu aku dulu ya. Boleh. Kalau kesibukan aku nih, kalau nggak akademik ya paling organisasi yang aku ikutin. Kebetulan aku tuh ada organisasi di pusat, himpunan juga kan wajib dan ada UKM juga. Tuh. Oke, sebelumnya kalau nanya kabar aku baik. Dan untuk organisasi kesibukan juga sama juga kayak Cindy, tapi aku enggak ikut UKM. Nah teman-teman, karena kita lagi bahas burnout ya, pasti karena Teh Cindy, Teh Ratu juga ikut organisasi UKM, pasti pernah lah ya ngalamin perasaan dimana kayak kelelahan fisik atau enggak mental karena banyaknya kegiatan yang diikutin, baik akademik atau enggak di luar akademik kan. Nah kata Teteh, seberapa sering sih mengalami burnout selama masuk perkuliahan? Dari aku dulu ya gitu. Kalau misalkan seberapa sering, pasti sering gitu ya, karena kuliah juga di Polban gitu dan teknik juga gitu. Dan kebetulan aku analis kimia dan semester sekarang tuh ada 4 praktikum kan. Dan dari satu hari itu aku tuh ada 2 praktikum gitu. Dan selain akademik juga di organisasi juga mungkin cukup padat gitu ya, entah itu himpunan maupun organisasi di pusat. Kalau seberapa sering, pasti sering sih. Mungkin kalau dari seminggu atau sebulan tuh pasti ada burnout. Aku bakal jawab ya. Pertama-tama mungkin emang pasti ada gitu ya burnout di diri aku sendiri gitu ya. Apalagi kan kita tuh betul ya kuliah di Polban gitu ya, dengan jadwal yang sepadat itu. Apalagi teknik kimia dan D3 juga itu cukup padat ya jadwalnya gitu ya. Dari seminggu ini tuh weekend pun dipakai buat laporan dan jurnal gitu ya. Mungkin kalau dalam skalanya tuh dalam seminggu tuh pasti adalah burnout gitu ya. Gitu sih kalau dari aku. Nah ya sih, aku juga setuju ya, kayak kita kan akademik lumayan padat, terus belum lagi kegiatan di luar akademik sama UKM kalau ikut, dan emang itu tuh kadang micu gitu perasaan lelah kayak burnout itu sendiri. Betul kan Teh ya? Betul. Benar banget. Yes. Setuju. Nah, karena kan tadi disebutin ya faktor utamanya tuh kayak dari akademik atau enggak di luar akademik. Nah, ada nggak sih tanda-tanda awal ketika ngerasain perasaan burnout itu sendiri? Kayak misal, kalau aku udah capek, aku milih buat nyari tempat tenang atau enggak rehat dulu sebentar kayak gitu. Ada nggak? Oke, kalau dari aku gitu ya, kalau misalnya tanda-tanda aku kayak udah overheat gitu ya kepala aku gitu, kayak udah burnout, kayak aku tuh ngerasa performa aku tuh turun gitu ya, baik di akademik kayak ngerjain laprak ataupun ngerjain sesuatu tuh aku tuh udah nurun gitu, kayak aku nggak bisa berpikir secara cepat, terus aku juga nggak bisa ngambil keputusan gitu ya, bertele-tele lah ucapan aku. Kalau dari komunikasi ke teman juga pasti kelihatan gitu ya, aku nggak akan nyambung gitu kalau diajak ngobrol sama teman-teman aku gitu ya, terutama di kelas gitu ya. Nah kalau aku udah ngerasa kalau aku kecapean gitu ya, aku udah penuh ini kapasitas otak aku udah full banget, aku tuh bakal mengistirahatkan otak aku tuh dengan tidur gitu ya. Kalau nggak tidur, aku kan kebetulan PP ya, pulang pergi gitu ya ke rumah, dan rumah aku pun nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh gitu ya, dan aku pun menyalurkan kelelahan aku tuh kayak naik motor gitu keliling-keliling dulu. Itu tuh bisa nyegarin atau kayak nge-refreshing otak aku gitu, biar aku tuh nggak turun lagi performa aku gitu. Kalau dari aku, coba Kalau aku sendiri tuh sama sih sebenarnya, jadi kayak turunnya motivasi belajar aku, terus kayak ke kampus aja kayak berat banget gitu, kenapa sih aku nggak ada istirahatnya gitu kan, kayak gitu. Dan cara ngeluapin atau cara biar aku nggak burnout tuh paling kalau nggak tidur juga aku suka nyetel lagu
ini mah jujur-jujuran aja gitu ya, playlist aku di Spotify itu DJ Angkot. Iya beneran gitu. Kalau nggak DJ Angkot tuh, ih asik banget itu kayak, ih bener gitu. Ini bener apa ya musiknya tuh kayak enak. Aduh malu. Iya, exactly. Tapi emang kalau misalnya musiknya upbeat tuh kayak bakal ngebut semangat Iya, juga betul. ya. Kembaliin mood juga gak sih? Nah, naikin mood Kalau juga. misalnya lagi sedih juga dengerin lagu gaul bakal ke bawah sedih kan. Nah, itu dia. Temen. Nah, kan tadi udah tuh kayak dijelasin cara-cara, bukan cara, ketika tahu gitu pas mulai ngerasa burnout kayak gimana. Nah, kalau dari teteh-teteh sendiri, terutama Teh Cindy sama Teh Ratu, sumber stresnya apa nih sama perkuliahan? Coba. Sumber stresnya kalau dari aku pribadi ya pastinya akademik ya. Kayak banyak gitu kan tuntutan, entah itu dari diri sendiri buat unggul di akademik maupun apa ya tuntutan dari keluarga. Kan aku juga anak tunggal gitu ya dan rantau juga. Jadi kayak kamu harus ini gitu, kamu harus itu, dan selain itu juga dari organisasi gitu ya. Dan di organisasi juga pusat dan himpunan tuh cukup berat gitu untuk menyeimbangkan untuk apa ya menyelaraskan jalannya gitu, karena beda banget gitu kan di perangkatnya gitu. Nah, kalau dari sini gimana? Boleh gak minum dulu? Boleh. Minum dulu gak sih? Kamu juga minum dulu. Iya, kamu juga minum dulu. Oke. Ditampi ya, Akang Teteh. Oke, mungkin tadi tuh penyebab stresnya ya. Iya benar gitu ya. Jadi aku mau nyamain kayak Atu gitu ya, fun fact. Aku juga anak tunggal gitu ya. Jadi tekanan gitu ya, tekanan ekspektasi dari orang rumah, dari lingkungan gitu, itu tuh banyak gitu ya, karena kayak mereka tuh naruh harapan besar ke kita gitu ya, terutama di bidang akademik. Jadi beratnya tuh gitu ya menyeimbangkan antara akademik dan organisasi yang dirasa gitu ya sekarang tuh emang lagi padat-padatnya banget gitu ya, entah organisasi pusat, UKM ataupun himpunan gitu ya, banyak gitu kegiatan-kegiatan yang bertabrakan banget. Bahkan kalau teman-teman pengen tahu gitu ya, kita cerita dikit aja gitu, kita tuh gak sekali dua kali gitu dalam weekend ini tuh kegiatannya tuh nggak hanya satu gitu, kayak bisa 3 kegiatan dari sini nanti kemana ke pusat, atau dari sini nanti balik lagi ke himpunan dari pusat kayak gitu gitu ya. Jadi mungkin itu penyebab stres dari diri aku gitu. Pastinya capek ya, ada perasaan capek. Tapi Capek, semoga kuat ya. Iya. Dikuat-kuatin aja. Dikuat-kuatin ya bener. Bener. Nah, kan kerasa nih ya kalau misalnya kalian udah mulai burnout, kayak ngaruh kan ke kinerja kalian, kayak mungkin diajak ngobrol pun udah mulai gak connect gitu ya. Aku pun ngerasa kalau misalnya aku udah capek atau nggak kelelahan sama udah overload, kalau diajak komunikasi pun kayak kurang gitu. Iya. Nah, menurut kalian nih, seberapa besar burnout tuh mempengaruhi kinerja kalian selama jadi mahasiswa atau enggak selama jadi diri sendiri gitu? Sangat besar. Iya gak sih? Besar banget. Besar banget, sumpah. Contohnya? Kayak misalnya nih kita capek banget nih, kayak pagi praktik dan akademik gitu ya. Pagi praktek terus lanjut teori, sorenya kita organisasi entah di rumah, di himpunan ataupun di pusat gitu ya. Terus malamnya kita harus ngerjain jurnal ataupun laprak gitu ya. Itu kan kayak capek banget gitu ya, dan kadang gitu aku juga kasihan gitu, bukan sama diri aku tapi sama otak aku juga gitu ya. Setuju. Ya gak sih? Iya bener. Kayak gitu. Sama badan juga nggak sih? Iya, Sama betul. badan gitu, apalagi kalau yang PP gitu kan kayak ya harus dijaga banget gitu. Iya benar-benar. Apalagi kan kalau misalnya pulang pergi tuh kayak walaupun deket ya, kalau sering kan pasti capek juga Iya, ya. capek banget. Gitu. Nah, kalau dari Teh Ratu, Sebenarnya sama aja sih, kayak praktek 2 kali terus lanjut apa ya sore atau malam tuh ada gimit lah, entah itu gimitnya double atau bisa jadi triple gitu. Itu kayak udah biasa gitu, dan kayak di Polban tuh tidur tuh opsional gitu. Iya. yes. Dan sehari tuh kayak nggak cukup buat 24 jam. Itu kurang banget sih Kalau bisa kalau dari nambah aku. mah nambah guys. Ya kalau bisa bisa jadi nambah 30 jam lah, biar 6 jamnya tuh kita tidur ya. Iya betul. Tapi bener obat capek tuh Tidur, iya setuju. Kalau tidur tuh kita benar-benar istirahat banget guys. Iya. Iya, betul banget. Kan
tadi udah jelasin juga ya kalau misalnya teteh tuh kalau capek, burnout, obatnya tuh tidur gitu. Nah, selain tidur sendiri ada nggak sih selain tidur, Naik motor. naik ya. motor. Naik ride. Tadi aku mau ngomong naik riding gitu. Naik riding. Naik motor, kayak mungkin rehat, nyari waktu sengaja buat self reward. Selain itu ada nggak? Coba Dulu, dari Atu dulu. kalau aku tuh kalau zaman dulu ya bahasanya tuh gini. Maksudnya zaman dulu, zaman SD aku ya bahasanya tuh ini demus. Tahu nggak sih demus? Iya, Dengerin musik. Iya, tahu itu. Dengerin musik ya kayak gitu. Kalau enggak juga kayak main aja sih sama temen misalnya itu kan bisa mengistirahatkan beban kita gitu dengan mengobrol sama temen atau main-main sama temen. Ya sih aku juga sama, tapi kan karena aku pulang ke rumah gitu ya, aku tuh cerita ke orang rumah gitu, ke bunda aku, kayak itu juga salah satu healing terbaik aku kayak gitu sih. Pasti ya, emang peran orang tua, teman-teman juga Betul. penting ya. Setuju. Betul bang. Nah, kan tadi dibahas ya kalau misalnya peran orang terdekat itu penting sama orang tua juga penting ya, karena emang kalau misalnya tanpa support mereka kayak ada yang kurang nggak sih? Iya. Masalahnya kita tuh kadang ada orang yang emang butuh orang lain karena emang makhluk sosial juga ya teman-teman. Nah, ada nggak sih orang spesial gitu buat kalian? Mungkin dari Orang tua. teman-teman Orang tua. teman-teman kayak wah kalau misalnya aku capek nih aku butuh dia banget gitu. Iya sih itu. Iya, orang tua. Kalau nggak temen deket lah. Iya, teman dekat yang emang kayak kalau kita apa-apa teh kayak live report banget gitu, kayak Yep. kita lagi ini kayak gitu. Tapi Setuju. yang paling atas sih ya Orang tua. sih, bunda kalau aku. Nah, kok dari kalian sendiri, kalian tuh tipe orang yang bakal ngerasa berenergi kalau bareng orang lain atau yang sendiri gitu, kayak misalnya extrovert, introvert kayak gitu? Aku kayaknya berenergi kalau sama orang lain. Iya, sama sih aku juga kayak nggak kelihatan. Kayak kalau kita ketemu orang tuh lebih kayak Seru gitu, Iya, kayak setuju banget. kayak gitu sih. Jadi kayak Seneng. lebih senang. Iya bener lebih senang. Malah kalau misalnya orangnya dikit tuh kayak Malah Iya. kitanya yang jadi kayak pelagak-pelagak gitu Iya, loh. iya, Soalnya iya. bingung ngapain gitu loh kalau Iya, sedikit setuju. orangnya. Kadang kan kalau banyak tuh kita bisa kayak hai gitu, kayak energi mereka tuh diserap gitu sama kita. Jadi kitanya lebih bersemangat. kadang ya kan temen aku juga ada nih, dia tuh tipikal orang yang kalau lagi capek emang butuh istirahat sendiri gitu, sedangkan aku tipikal orang yang kalau lagi capek aku tuh butuh orang banyak biar bisa ngisi energi aku. Jadi kayak kadang suka kasihan gitu gak sih kalian? Iya benar. Iya bener-bener. Kadang kalau kita berisik banget kita yang dimarahin. Iya. Padahal kita lagi ngecas energi gitu. Iya betul. Maaf ya teman-teman introvert. Jadi emang ya kayak dukungan dari orang tua, teman-teman tuh penting banget buat ngatasin perasaan capek ya, karena emang kalau misalnya tanpa mereka ya kayak obatnya tuh kayak hampir gak ada gak sih? Iya, benar. setuju. Nah, kadang kan ada kegiatan nih yang beneran gak bisa kalian tinggalin, tapi kegiatan tersebut tuh bikin kalian stres. Cara kalian ada gak sih buat kayak istirahat dari kegiatan tersebut, atau kalian stres pun mau gak mau dikerjain sampai di titik dimana overload pun Iya. komunikasi kalian udah jelek pun bakal terus diterobos gitu. Gimana tuh? Kayaknya iya deh. Iya, kayaknya itu deh yang terakhir. Kayaknya yang terakhir deh. Kayaknya yang terakhir. Karena ada tanggung jawab juga ya. Iya. Karena ada kayak kita tuh terikat dengan tanggung jawab itu gak sih, jadi kayak nggak bisa nih kalau ditinggalin, nggak bisa, kayak ya udah mending stres Iya. sendiri gitu daripada ninggalin kayak gitu gak sih? Iya. Kita juga kan udah milih pilihan itu gitu, berarti kita harus bertanggung jawab untuk pilihan konsekuensinya tersebut. gitu. Iya, resiko juga udah tahu. Tapi Ya udah. tetap ya harus nyempetin waktu buat Istirahat. istirahat. Benar banget. Bener Setuju. banget. Nah, kan karena kalian sibuk juga ya, karena sibuk akademik, praktikum, ngejurnal, ngelaprak, organisasi. Nah, ada nggak sih cara kalian buat nyimbangin gitu kegiatan akademik, organisasi, yang mana kalian tuh jadi gak terlalu capek gitu dalam ngerjainnya? Atau dulu deh. Kalau dari aku tuh
biasanya gitu kan aku Jumat juga libur gitu. Jadi kayak laprak atau jurnal tuh ya dikerjainnya kalau nggak hari Jumat ya hari Sabtu gitu. Biar hari Minggu tuh aku istirahat dulu gitu. Nah, untuk hari weekday-nya gitu aku jadi tinggal apa ya? Belajar sedikit gitu untuk keperluan akademik. Dan kalau misalkan ada tugas dari organisasi yang harus dikumpulkan besok, ya aku masih bisa untuk mengerjakannya gitu. Dan kalau itu juga aku biasanya apa ya, membuat skala prioritas gitu. Tahu benernya skala prioritas gimana gitu. Jadi ya kayak gitu sih, paling laprak yang harus dikerjain apa ya, cepet-cepet tuh laprak apa gitu atau jurnal apa gitu. Terus untuk organisasi juga yang paling mendekati deadline-nya entah itu pusat atau himpunan gitu, kayak gitu sih. Iya, sama sih aku juga kayak gitu ya. Selain ada skala prioritas, aku juga kadang kalau emang lagi apa ya nggak kepepet banget tuh bikin to do list gitu ya buat seminggu ke depan tuh ngapain aja. Terus kalau emang buat menyeimbangkan hal tersebut tuh kadang kan aku juga kalau masuk kuliah tuh nggak selalu pagi kan ya. Nah iya sih nggak baik ya teman-teman. Jadi aku tuh begadang, nggak jadi contoh ya. Jadi aku tuh begadang nanti jadi aku bisa bangunnya tuh siang karena aku kerjain semuanya di malam hari. Nanti aku tidur subuh gitu ya. Nanti aku baru bangun buat kelas kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya ini mah aku gitu. Kayak gitu sih kalau buat menyeimbangkan antara akademik nih, pasti akademik jurnal, laprak dulu yang yang dikerjain, baru nanti aku ngerjain hal-hal yang emang harus dikerjain gitu. Intinya mah kayak kerjain semampunya. Iya, kayak gitu. Sih bener. Karena aku pun ya tipikal orang yang kalau misalnya ngerjain tugas tuh senengnya di malam. Iya. Jadi karena malam tuh kayak lebih tenang gitu ya, kayak distraksinya juga lebih kurang. Ya lebih enak sih ngerjain di malam-malam. Tapi jangan dicontoh ya, harus tidur tepat waktu. Betul. Bisa. Minimal 8 jam. Iya, minimal maksimal 8 jam. Gak apa-apa sih minimal juga. Kalau bisa polban. Iya, yang penting tidur. Nah, kan tadi udah bahas tuh kayak cara nyimbangin waktu akademik sama luar akademik. Nah, kalau misalnya nih kan ada ujian, tapi di sisi lain tuh kalian ada tugas juga gitu yang harus kayak tanggung jawab yang harus dikerjain. Pasti stres kan karena dua hal berbarengan, bebentrokan, tapi urgensinya sama. Nah, kalian bakal pilih yang mana dulu? Oke, kalau dari aku mah pasti ya akademik dulu gitu kan, karena emang tujuan kita masuk kuliah tuh kan emang pasti ngejar nilai, ngejar akademik, ngejar segala gitu ya. Emang organisasi itu salah satu opsional gitu ya untuk nambah relasi atau soft skill gitu ya. Nah, pasti akademik dulu ya gitu. Setelah aku bisa membereskan, dan jangan lupa guys konfirmasi apapun hal itu. Misalnya kita dikasih tugas nih dari organisasi gitu ya kan, atau dari pusat atau dari himpunan. Kita tuh ada gitu akademiknya yang harus kita kerjain, berarti kita tuh konfirmasi aja gitu kalau kita tuh nggak bisa ngerjain sekarang, kita bisa ngerjainnya nanti gitu. Yang penting konfirmasi ke teman-temannya kayak gitu. Coba deh. Setuju. Sama sih jawabannya. Mungkin aku akan memberikan contoh sedikit gitu. Kalau misalkan nih di pusat tuh atau di himpunan tuh aku ada prokeran gitu besok, dan misalnya aku ketua dan harus ngisi sambutan gitu kan, aku bisa mendelegasikan gitu kepada partner aku, wakil aku kah atau ketua pelaksananya gitu. Jadi kayak aku bisa mengerjakan dulu kuis, dan udah kuis ya aku bisa ke prokeran itu gitu. Intinya mah kerjasamanya. Nah, itu. Komunikasi guys. Yes. Kerjasama dan utamakan komunikasi dan kerjasama. Nah, next ya. Menurut kalian nih, beban atau tanggung jawab, ya semoga nggak dianggap beban ya, dari akademik maupun organisasi itu cukup realistis nggak sih buat kalian? Kayak masih bisa dikerjain tanpa stres yang terlalu berlebihan? Menurut aku mah ya itu tuh masih bisa kita handle banget gitu ya. Itu emang tergantung cara kita mengatur waktunya. Bahkan gitu ya, yang aku dapat dari kayak aku berorganisasi dan aku menyeimbangkan dengan akademik tuh, manajemen waktu aku tuh semakin membaik gitu ya, bukan malah memburuk. Karena kita tuh dari skala prioritas itu tuh kita tuh bisa gitu kayak mengatur kan, jadi kita tahu mana yang lebih didahulukan. Makanya manajemen waktu aku gitu ya lebih bagus gitu. Fun fact-nya kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu
Kalau aku mah nggak terlalu kayak bikin stres berat gitu enggak sih. Harus yang penting mah enjoy ya kalian Iya, ngerjain itu, tugas-tugas. enjoy. Kalau dari Ratu gimana nih? Kalau dari aku sama sih sebenarnya. Iya, yang lain. Kayak ya stres tuh kan muncul gitu dari apa ya? Kita yang apa ya udah cukup overload gitu dengan tugas maupun tanggung jawab gitu kan. Kalau misalkan dari aku tuh apa ya, organisasi tuh emang cukup bisa membantu aku buat apa ya, manajemen waktunya tuh teratur gitu. Iya, Entah itu jadi kan kalau misalkan aku minggu ini misalnya hari ini harus membuat jurnal laprak buat hari Rabu misalnya. Nah, besok tuh berarti aku harus membuat jurnal buat hari Kamis misalnya. Jadi kayak udah teraturnya teh enak gitu. Jadi kayak ya setiap hari tuh ya udah enjoy aja gitu. Walaupun setiap hari ada kegiatan tapi ya udah Enjoy aja gitu. Jadi emang kita tuh dilatih buat time management juga ya teman-teman. Jadi emang organisasi tuh nggak sepenuhnya nggak ngerusak juga sih, nggak sepenuhnya Nggak. berdampak negatif. Negatif. ya kita. Karena yang penting kita tuh bisa ngatur waktunya biar kita nggak stres, biar kita nggak ngerasa overload, tahu gitu kapan harus istirahat. Iya, Bener kan ya? Betul. Nah, bahas istirahat nih. Teteh pernah nggak sih ngerasa bersalah gitu karena istirahat? Oh, Kayaknya pernah deh. Iya. Sering deh kayaknya. Iya sih, deh. Iya. Bahkan kalau tidur pun kadang kayaknya kalau Kayak sampai nyesel ke ya bawah sih? mimpi tuh kayaknya itu lagi nyesel deh, Pak. Nyesel kenapa aku istirahat kayak gitu deh kayaknya. Aku pernah. Iya sih. Aku pernah di laporan tuh kayak apa ya? Aku tuh lagi nulis tapi aku tuh tidur. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Pernah banget sampai Tuh, mereka aja tahu. tidurnya tuh bener- Tipenya tuh bener-bener kayak udah kemana-mana gitu kan, ngacapruk. Iya, udah nggak ceplok gitu. Itu kita harus istirahat. Iya, padahal kita harus istirahat tapi kita udah kayak nggak bisa. Kita mah harus ngerjain yang lain kayak gitu. kayak memaksakan diri sendiri Padahal biar nggak boleh. tugasnya. Nggak boleh. Tapi kalau misalnya tugas akademik kayak masih bisa diwajarin nggak Iya sih? sih. Nggak tahu ya. Nggak boleh teman-teman. Pokoknya kita harus Iya, time manajemennya istirahatnya bagus. Makanya jangan SKS. Iya. Sistem kebut semalam itu nggak boleh. Tapi suka ya. Berarti Iya. suka ya? Sering ya? Sering dulu Sekarang nggak berarti? enggak. Karena Jumatnya libur, maaf. Oh gitu. Jebelin. Ya Mau ampun. juga libur. Kan sebagai mahasiswa nih, kita pasti ngerasa karena kita udah mahasiswa, kita harus explore sana sini, terus ikut sana sini, kayak nyari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kan kita kayak produktif banget ya, yang mana bakal kayak muncul perasaan kalau misalnya kita nggak aktif, ngerasa bersalah gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada tuh gimana? Kalau dari aku tuh pernah, pastinya pernah gitu ya, karena kita makhluk sosial gitu. Kalau kita gak aktif, kita gak dikenal sama orang-orang gitu kan. Kita juga gak punya apa ya, relasi yang banyak gitu. Tapi kalau untuk itu gitu, kita nggak apa-apa kok sebenarnya, nggak terlalu produktif gitu, karena tidur atau istirahat juga merupakan produktivitas buat kita gitu kan, buat apa ya, menjaga diri kita agar lebih baik gitu kan. Buat hari esok. Nah itu dia. Iya sih, sama sih aku juga kayak pernah pasti ya kena kayak kenapa aku nggak kayak gini ya tadi, kenapa aku nggak ini, kenapa aku nggak aktif kayak gini. Tapi di satu sisi juga aku juga kadang mikir gitu, kayaknya kalau aku kemarin nggak ngambil kalau kemarin kayak kalau aku ngambil ini kayaknya aku bakal kayak gini gitu ya. Jadi itu mah balik lagi ke diri kita gitu, kayak kita harus tahu gitu kapasitas diri kita. Jadi jangan ngerasa bersalah kalau kamu nggak terlalu aktif gitu, asal kamu tahu gitu kapasitas diri kamu kayak gimana gitu. Setuju. Nah, bener banget ya teman-teman. Jadi kita juga selain itu harus tahu ya, kita mampu nggak buat jalanin hal tersebut, atau kayak better buat nggak ngambil hal tersebut. Tapi tetap ya kita tahu gitu kapan kita harus memulai, kapan kita harus berhenti. Setuju. Gitu ya. Betul. Kalian kan pasti kalau bisa lagi di fase down merasa sedih ya. Ada nggak sih hal yang memorable gitu buat kalian, kayak misalnya pas kalian lagi down, teman-teman kalian tuh ngasih apa gitu, kayak nyemangatin tapi pakai caranya sendiri. Kalau ada aku mah ya pasti ada gitu ya, kayak momen-momen dimana aku kayak
emang di fase lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kayak mikir nggak bisa, terus komunikasi juga kayak jelek gitu ya. Yang pertama sih kalau yang paling aku inget gitu ya, kayak support dari keluarga gitu ya, dari bunda gitu ya. Kadang kalau aku tuh kalau tipe yang stres tuh diem banget gitu ya, kayak diem nggak ngapa-ngapain, diem ngerjain, diem mukanya udah nggak enak dilihat gitu ya, cemberut gitu ya. Dan bunda tuh nggak nanyain gitu kamu kenapa, enggak gitu, malah kayak masakin apa, kayak masakin makanan yang aku suka, atau misalnya bikin ya gitu ya, masakan kayak yang aku suka, terus kayak cemilan yang kayak gitu yang bisa ngebangkitin mood aku lagi. Kalau dari teman-teman sih pasti kayak ya bentuk word affirmation-nya gitu ya, kayak kata-kata semangat yang kayak gitu sih. Kalau dari aku gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau sekarang gitu ya lebih ke temen sih, karena kayak ngobrol di kos temen lah atau di kos aku sendiri gitu dengan misalnya teh makan gacoan lah atau mixu gitu, itu bisa apa ya, membuat mood aku tuh kembali meningkat gitu. Apalagi ya, udah deh kayaknya. Kayak emangnya support system tuh penting banget ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, satu kalimat buat podcast Dilusi sama HMJTK. Dulu Podcast Dilusi dan HMJTK, yang semangat dong, yang semangat. podcast Delusi dan HMJTK, kreativitas tanpa batas. Apa sih Cila? Nah teman-teman, dari obrolan kita, aku, Teh Cindy sama Teh Ratu jadi tahu kan kalau misalnya mahasiswa tuh emang pasti ada perasaan burnout atau nggak kewalahan atau overload gitu dalam menjalani tugas akademik maupun organisasi. Tapi kalian juga harus punya time management yang baik dan tahu kapan harus istirahat sama tahu kapan harus berhenti. Betul? Betul. Nah, karena kita udah di akhir Dilusi, ada tagline nih dari Dilusi sendiri buat Teh Ratu sama Teh Cindy. Apa tuh? Jadi pas aku ngomong Dilusi, kalian ngomong convo with information. Convo with information. Ya, Oke. buat gerakannya freestyle aja ya. Gimana ya? Enggak dong. Nggak gitu ya. Ntar aku babe Dilusi. Convo with information. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh, udah. Bisa aja gitu ya, tanpa stres berlebihan, itu tergantung apa ya, mindset maaf. Mindset seseorang.